kembali lagi di Cakrawala Pagi pemirsa, dan sekarang ini saya selain bersama dengan Ibu Ratna, saya sudah bersama dengan Ibu Marli, seorang dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya dalam Fakultas Bisnis jurusan Manajemen, dan sudah bersama dengan Ibu Marli di sini. Selamat pagi Bu Marli. Selamat pagi Mbak. Sehat Bu Marli? Puji Tuhan, cantiknya sehat. sama dengan Ibu Ratna juga. Orang kalau ngomongin tentang masyarakat, tentang lingkungan gitu kayaknya bahagia terus gitu bawaannya ya. Happy terus Ibu Ratna dan Ibu Marli ini senyumnya merekah terus gitu ya. Meskipun ngurusin urusan orang lain sebenarnya ya. Tadi kita masih ngobrol tentang kemampuan beradaptasi, dan tadi Ibu Ratna juga sempat ngomong bahwa kemampuan beradaptasi itu bisa dimulai dari rumah dulu, dari anak-anak yang sejak dini harus diajarkan mereka bisa tumbuh kembang dalam sekolah, lingkungan, masyarakat bisa jadi lebih baik gitu. Nah kalau kita membahas tentang anak-anak sendiri, Bu Marli bisa nggak sih kalau ngomongin tentang adaptasi yang gagal itu biasa berkaitan dengan bullying. Nah itu gimana tuh kalau anak-anak udah kadung dibully di sekolah, kita sebagai orang tua untuk bisa membantu mereka tetap berdiri lagi, tetap semangat lagi sekolah, gimana tuh? Iya, kalau ini ya, mereka yang susah beradaptasi itu memang biasanya perilakunya jadi agak berbeda ya dengan pada anak pada umumnya. Sehingga dia itu seperti diekskomunikasikan karena perilakunya menjadi berbeda. Dan kadang-kadang ini bahkan seringkali itu menjadi sasaran bullying, olok-olokan begitu ya. Nah, kalau seperti itu sih sebetulnya peran orang tua, dan kalau itu di sekolah berarti ya dari pihak sekolah ya, itu sangat penting untuk membangun kepedean lagi supaya dia bisa berinteraksi dan intinya mungkin dia punya keunikan sendiri ya, anak itu kan punya keunikan sendiri, tetapi artinya dia tetap bisa bergabung dengan komunitas teman-temannya itu lebih bagus. Dan saya juga ada saran juga nih untuk mungkin ke orang tua gitu ya. Selain dari orang tua mendampingi, terus juga dari sekolah kita mungkin minta ngomong ke gurunya begitu ya. Itu ada banyak sebetulnya, saya punya koleksi banyak film anak-anak gitu ya. Ibu Marli sudah membawa koleksi film, ini sudah ditonton, ini sebenarnya koleksi ini sudah lama ini ya. koleksi sejak bujangan, tapi saya merasa gini, dulu itu belum ada DVD semacam ini sih, tapi dulu ada sanggar cerita gitu ya. Nah itu kalau anak dapat cerita seperti itu, terus sering mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif itu, ya dia akan lebih kepribadiannya akan lebih baik, bagaimana dia cara bergaulnya, itu juga, terus struggle of life-nya juga, artinya banyak cerita-cerita ya. Ini kan cerita sebenarnya cerita tentang beberapa banyak ini ya, informasi. Dan memang harus didampingi ya anak-anak itu, artinya untuk mengambil nilainya itu sebetulnya begitu ya. Tarzan seperti itu. Ini kalau Tarzan ini saya sukanya karena kan dia juga pada lingkungan hidup kan, artinya memang dia di daerah situ ya, jangan jangan lingkungan hidupnya tuh jangan dirusak, jangan itu kan bisa kita masukkan value itu. Itu memang ada beberapa informasi yang bisa didapatkan untuk anak-anak juga. Tapi kalau anak-anak sekarang lebih banyak ke cinta-cintaan ya, Bu Marli ya, Bu Ratna juga itu ya. yang saya juga Jadi kalau memang kurang itu harus ditanamkan dari sejak dini untuk film-film kayak gini. Jadi ini adalah salah satu informasi juga, tips juga menarik kepada pemirsa untuk anak ibu-ibu atau mungkin orang tua yang sekarang ingin menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif dengan cara yang berbeda. Kalau kita ngomong-ngomong terus kayaknya masuknya susah gitu ya Bu Marli ya. Lebih baik kita masukkan dengan beberapa media yang salah satunya bisa dibawa, ini adalah DVD-DVD. Yang paling suka mana nih Bu Marli untuk ceritanya dari dulu sampai sekarang yang paling favorit? Ya semuanya suka ya. Cuman yang paling saya favoritkan tuh ini. Apa itu? The Land Before Time. Ceritanya adalah? Ini cerita tentang dinosaurus kecil gitu ya. Mereka bersahabat, bagaimana di situ itu mereka harus bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Mereka harus saling menyayangi, harus saling menjaga. Nanti kalau ada T-Rex yang gede mau makan mereka itu bekerja sama. Harus tetap struggle juga untuk tetap hidup, cari makan gimana. Wow, keren banget. Value-nya banyak ini, bagaimana juga sempat ada ini ya, T-Rex papa mamanya itu ribut, mereka saling iri tentang berebut air gitu. Mereka, kita jangan berebut, kita mesti cari sumber yang lebih besar lagi gitu. Jadi
lebih baik yang dipikirkan adalah jalan keluar, solusinya, bukan cuma untuk bergumul dalam satu masalah ya. Wah, saya udah bisa jadi psikolog belum ini Bu Ratna? Saya bisa ya, kayaknya saya bisa jadi psikolog habis ini ya, luar biasa. Tadi sempat ngomongin tentang bully juga. Nah, bully itu mungkin identik dengan anak-anak, tapi sekarang ada beberapa masalah ya, ada beberapa kasus juga yang tadi sempat masuk juga telepon waktu off air juga gitu bertanya bahwa kalau bully terjadi pada saat kerja dan dewasa, itu gimana? Mungkin Bu Ratna juga. Iya, di tempat kerja. Baik, nanti Bu Marli bisa sharing ya. Kebetulan kan beliau juga orang MSDM. Iya. Kemudian koleksi DVD-nya sebetulnya satu kontainer besar. Wow, anak-anak semua itu tentang Bu Marli. Anak-anak semua ya? Oke. Banyak yang anak-anak. Iya. Di sana juga sebetulnya banyak sekali cerita-cerita yang bisa diambil ya, bahwa ketika kita menghadapi situasi memang kadang-kadang punya pemahaman bahwa ya memang kita hidup tidak selamanya akan orang suka sama kita, pasti ada yang nggak suka. Itu harus ditanamkan ya itu. Betul, ya? kita harus sadar hal tersebut. Ada orang yang berbeda dengan kita, ada orang yang tidak menerima apa pendapat kita, mereka punya pendapat yang lain. Nah, kita harus belajar dari rumah, kemudian juga pemahaman dari cara berpikir bahwa kalau misalkan selama kita berada dimanapun kita siap dengan keberagaman itu, maka kita tidak akan cemas gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu Ratna kalau kita harus siap gitu, mau nggak mau kita harus manut aja bahasa Jermannya gitu ya? Bukan dalam arti konformitas terhadap apa yang diputuskan oleh orang ya. Kita harus tetap meyakinkan apa yang kita anggap itu benar dan cara mencapainya seperti apa. Kalau misalkan ternyata di dalam sebuah membangun tim, kadang-kadang kita melihat bahwa aduh pemimpinku kok caranya tidak seperti yang aku punya begitu. Nah, dibahas terlebih dahulu apa yang kemudian disampaikan oleh orang lain. Kemudian kita menguji teori tersebut dengan beberapa hal. Kalau kejadiannya seperti ini kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dan itu benar-benar menjadi sebuah wacana bersama. Bukan kemudian, oh kamu pendapatnya begini, kalau misalkan nanti gini gimana? Emang kamu bisa? Nah, itu sudah menghakimi dulu, sudah ada prejudice, sudah ada prasangka buruk terlebih dahulu. Itu nggak boleh. Dan itu susah sekali ya berarti ya diterapkan. Betul sekali. Sehingga kalau misalkan kita benar-benar, kita pun juga kadang-kadang punya kemampuan sesuatu yang mungkin bisa dilengkapi oleh orang lain. Sehingga kerendahan hati dan menganggap bahwa kita bukan yang paling benar, itu perlu dibawa di dalam ranah bekerja. Dibawa kepada siapapun dia berinteraksi sosial. Sehingga ketika nanti berdialog, dia benar-benar tidak defensif. Dan dia tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang gampang dibully oleh orang lain. Karena kalau misalkan kita dengan kekeh, dengan defensif, dengan membangun benteng ya, kemudian kita merasa paling benar, itu justru akan menjadi sebuah sasaran empuk buat orang lain yang melemparkan sesuatu ke kita. Sehingga kalau misalkan kita friendly, kita kemudian terbuka dengan apapun, oke, kalau misalkan menurut kamu itu benar, saya sih merasa itu saya belum berpikir sampai ke sana. Ya silahkan kalau mau dilakukan. Tapi kalau di dalam sebuah membangun tim memang harus ada satu kesepakatan bahwa oke, kita akan lakukan ini meskipun saya tidak setuju gitu ya. Tetap disampaikan asertivitas itu. Tetapi di dalam hal ini nanti saya akan tidak mampu di sini. Saya akan berusaha belajar di sini. Kita coba dulu gitu. Wah, tapi kita harus pikirkan betul. Ratna, ya. Karena kadang-kadang di rumah pun kan pola asuh orang tua kadang-kadang kamu anak kecil ngomong apa gitu ya, sehingga membangun anak akhirnya jadi diam, patuh, yang konformitas yang ngikut gitu ya, tapi ide-idenya tidak akan muncul, tidak keluar begitu. Itu padahal yang kalau susah. Betul, padahal kalau di dunia nyata kan kita tahu bahwa anak-anak itu kadang-kadang idenya luar biasa bagus. Betul. Hanya karena ketidaksiapan orang tua menerima kreativitas anak, akhirnya mereka disuruh berhenti begitu. Jadi itu memang harus dikerjakan dulu dan paling nggak turunin ego dulu ya. Kalau kita ngomong ini, oke saya akan ikut, tapi di bagian ini saya nggak bisa nih karena keterbatasan saya. Lebih ke me-underline dan memboldkan, oke saya ikut, tapi ada beberapa yang saya nggak bisa, gitu ya Bu Ratna ya. Oke. Kalau dari Bu Marli sendiri ada kasus nggak sih? Kan mungkin Bu Marli juga mengurusi sumber daya manusia juga ya, SDM juga. Ada kasus-kasus yang terkait dengan pembullying pada saat dewasa atau mungkin ada yang orang ini nggak bisa kerja sama nih, di setiap tim selalu ditolak nih. Ada kasus nggak pernah kayak gitu? Sebetulnya ada juga seperti itu ya. Artinya bahwa ya dia memang mungkin lebih baik kerja sendiri kali ya dibandingkan masuk tim. Kan ada tipe orang yang dia bisa kerja sendiri, tim tapi atau dia maunya kerjanya sendiri begitu kan, sendiri atau dengan tim seperti itu. Nah ini kalau dari sisi human resource itu mesti tahu gitu ya, mesti tahu mappingnya sehingga
kalau dia memang orang kompeten, kita butuhkan, ya kalau gitu coba cari proyek yang dia sendirian aja. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau masalah pembulian tadi, ya memang ini hal yang negatif ya kalau pembulian ini, kasihan juga. Tapi ya yang bisa kita lakukan ya sejak dini kita buat supaya anak-anak kita begitu ya, itu bisa mampu beradaptasi. Itu jauh lebih baik, karena kalau sudah besar nih ya memang udah susah terlambat. ya, egonya udah dibekokin lagi, udah susah Ya, tuh. tapi kalau memang mau berubah, artinya kita merasa bahwa kok kita kayaknya banyak dibully disukain gitu orang ya, nih, kok nggak suka gitu ya. Ya coba banyak baca diri, buku, baca buku mungkin kan kalau terima nasihat dari orang tuh biasanya orang-orang seperti ini agak susah ya. Susah, betul. Lebih baik mungkin membaca buku, kan banyak buku tentang people skill. Jadi itu ya. lebih ngena juga ke kita sendiri ya Bu Marli ya. Terakhir nih Bu Ratna, saya ingin tanya sebelum kita closing juga, saya ingin tahu orang-orang yang nomaden atau pindah tempat nih, biasa beradaptasinya gimana sih Bu Ratna? Yang kerjanya pindah tempat setiap tahun atau ikut orang tuanya atau ikut suaminya, itu gimana tuh? Iya, banyak sekali ya beberapa relasi yang datang ya ketika mereka juga berpindah-pindah tempat karena orang tuanya bekerjanya juga berpindah. Sehingga kadang-kadang mereka juga memutuskan untuk kali ini kita tidak ikut pindah orang tua gitu ya. Karena mungkin mereka merasakan kelelahan untuk bertemu dengan orang baru, membangun dan belajar bahasa yang baru juga. Sehingga kalau misalkan orang tua membawa sesuatu hal ini menjadi sebuah fun yang menyenangkan. Kita bisa melihat kalau belajar dari film ya, life is beautiful ya, beautiful life gitu ya. Sehingga mereka akan melihat bahwa orang tua bisa menanamkan banyak hal yang membuat mereka akhirnya menjadi petualang, mereka menjadi sesuatu, punya kesempatan. Sehingga stimulus itu dihadirkan, meskipun itu berat gitu ya, meskipun itu ada perubahan. Dan akan beresiko menimbulkan sesuatu. Tapi kalau ini dihadirkan dengan sesuatu hal yang menyenangkan, dan ini adalah sebuah keberhasilan kita gitu ya. Keberhasilan orang tua dipromosikan di sana, ini keberhasilan kita. Kita akan belajar hal yang baru di sana, kamu akan punya planning apa. Sehingga anak juga menjadi subjek, bukan menjadi objek. Bahwa yang pindah ini ya kita harus ngikutin, kita karena papa pindah sana, kita harus ngikutin, kita harus menjadi, seakan-akan kita menjadi korban. Tetapi kalau misalkan keluarga kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan, mendapatkan betul ya, sehingga kita nanti akan punya planning apapun gitu, itu dibahas bersama. Sehingga mereka akan punya kesenangan, keceriaan bahwa ikut terlibat, dan dia akan kemudian nanti di sana orang tua membangun apa, dia juga akan membangun sesuatu yang itu menjadi bagian dari keluarga. Wow, luar biasa. Jadi intinya adalah ditanam dengan cara menyenangkan, dan penanaman itu untuk anak-anak jangan dijadikan objek saja yang melulu diteter terus ya, diikut terus, tapi juga diajak untuk bekerja sama dan membahas semuanya dalam satu wadah bersama-sama ya. Bu Ratna terima kasih banyak, Bu Marli terima kasih banyak. Saya pinjam semuanya abis ini di video ya, saya menonton semua mumpung masih libur lebaran ini ya, masih hawa-hawa libur. Silakan saya pinjam semuanya. Terima kasih juga pemirsa, pastinya kita sudah ngobrol dengan dua narasumber yang luar biasa hari ini tentang kemampuan beradaptasi. Semoga bisa menjadikan banyak sekali masukan untuk Anda dan bisa menambah wawasan Anda juga tentang beradaptasi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Cakrawala Pagi.